Dulu perjuangan kita untuk masuk UB nih. Zaman UTBK ya guys. Oh nanti Top 1 nasional. Guys, lihat dong ini ada ini. Apa itu? Wah, Ini dari situ. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? Sebelum itu kenalan dulu nggak sih? Jadi kenalin, aku Saza. Aku Nadine. Aku Yanto. aku Akbar. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih guys? Bahas apa tuh? Yang lagi hot-hot gitu guys, yang maba-maba sih biasanya sih. Yang Maksudnya Hobinya apa nih? panas. Jadi kayak, lagi banyak berita-berita yang luar gitu. Kita mau sharing experience kita juga nggak sih? Kayak gimana dulu perjuangan kita untuk masuk UB nih? Boleh tuh. Kita mau nanya siapa dulu ya? Kak Akbar nggak sih? Boleh nih. boleh nih. Oke. Setuju. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya capek sih dulu tuh pas zaman-zaman UTBK ya guys. Capek nggak sih kalian? Capek banget. Nah, aku jujur aja aku tolak 9 kali sebelum masuk UB ini. Apa aja ke 9 kali tuh? Coba. Ada UI, ada Unpad, ada semuanya lah, semuanya Banyak banget top 10. Tapi nggak apa-apa, aku senang juga di UB karena bisa ketemu kalian. Jujur Malang tuh asik banget. Coba deh, ganti dulu deh Kianto deh. Yanto. Next. Kalau dari aku teman-teman, aku tuh banyak gagal ya. Mungkin aku nggak dapet eligible pertama teman-teman. Cuman aku pengen ngasih tahu aja sih teman-teman, kalian jangan terlalu berharap eligible karena ranking di sekolah kalian nggak ngaruh di ranking nasional juga teman-teman. Terus mungkin abis itu aku bakal bahas soal UTBK. Mungkin kalau soal UTBK aku juga udah nyiapin dalam banget aku nyiapin, cuman ya tetap ditolak teman-teman. Mungkin itu terlalu dalam. Coba ke Nadine mungkin. Boleh tuh. Kalau aku sih kurang lebih sama sih kayak Yanto nih. SNBP juga eligible tapi biasalah ketolak, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Terus ada UTBK tuh, mau tau nggak sekarang aku berapa nih? Dua. Dia mau pamer nih, dia mau pamer. 1.000 guys. Saya nggak? Serius. Demi apa? Demi apa? Seriusan? Seriusan? Oh nanti. Top 1 nasional. Oh my god. Semua keren sih, semua jujur keren. Tapi bohong guys. Oke, next ke schedule sekarang. Boleh tuh. Oke, jadi aku itu sebenarnya mau UB itu dari aku SMP guys. Cuman pas SNBP kebetulan sekolah aku ada rumor kalau di blacklist, jadi aku nggak daftar di situ dan juga UTBK aku nggak daftar di UB. Terus aku akhirnya mandiri di UB. Oh, back burner gitu ya UB nih? Enggak, Oh, karena realistis aja gitu UB, sebenarnya. back burner. Kok Itu pilihan pertama aku sih. Oh. Oke. Kok bisa di blacklist sih sekolah kamu? Kurang tahu ya, tapi katanya ada yang nggak ngambil gitu dari angkatan. Sombong sih jujur. Ya. Bagus loh benar. Bagus. UB-nya apa? Bagus sekali. Bener juga guys sebenarnya. Mau nanya nih, Apa tuh? ada nggak kira-kira lagu yang menggambarkan pengalaman kalian gitu? Perjuangan masa-masa perjuangan. Mungkin dari Syaza dulu kali Siapa ya. dulu nih? Aku belum kepikiran guys. Aku belum kepikiran. Nadine dulu nggak sih, kan dia yang nanya nih. Kalau aku sendiri tuh ada dari lagu Taylor Swift, Style, yang judul Style guys. Kenapa itu? Jadi, aku sebenarnya jujur kurang tahu ya, tapi pokoknya pembukaan SNBP juga aku pakai itu. Meskipun gagal, tapi kayak Style itu ada kayak Nadine itu menguatkan gitu. Aku pikir latunan ayat suci kamu mau bukan SNBP. Kebetulan nih, Kebetulan. kebetulan nggak puasa ya. Kebetulan. Kenapa? Karena Paham. kita Ya, udah paham itulah sih. guys. Pokoknya guys. Yanto. Kalau aku kebetulan lagu Raja Berwijaya teman-teman. Wah, Jadi saya mau belajar, aku tuh langsung lagu Raja Berwijaya gimana sih? Bersama Raja Brawijaya. Nah, Nah, itu teman-teman. Lagu dulu aku.
Dari Kak Akbar. Akbar tuh. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku Garuda di dadaku sih. Pokoknya Boleh dinyanyikan Kak? Gimana tuh? Garuda di dadaku. Guys, aku bikin itu mulu karena jujur aja aku awalnya emang kecewa karena aku ketolak mulu di mana-mana, tapi Dadanya tetap daya tetap Garuda. Jadi aku tetap harus di Indonesia gitu loh, gitulah pokoknya. nyambung. Nyambung gitu. Coba deh Syaza deh. Kalau aku sih aku lupa judulnya tapi itu lagu-lagu dari Hi-Fi gitu guys. Karena kan itu vibes-nya kayak remaja banget, terus semangat banget kan. Jadi lagunya tuh kayak emang lagu-lagu yang aku suka gitu. Berarti kamu diremajakan oleh UTBK. Ini tuh Pendewasaan sih itu. Apa-apanya tuh tentang lagu-lagu yang berhubungan tentang semangat itu atau tentang percintaan kamu nih kalau kayak gitu nih. Kalau percintaan enggak itu sih lagunya, itu lebih ke perjuangan. Nah, tentang percintaan nih. Waduh. Kira-kira ada nggak orang yang bikin kalian semangat waktu berjuang tuh? Gimana dari siapa nih? Yanto, boleh tuh Yanto. Jujur pasti kita lagi jam-jaman Agit pasti butuh yang namanya support system. Iya, bener banget sih, bener banget. Jujur kerasa aku sama berjuang sama dia. Oh. Ini Sama dia berjuang. Apa-apa. Aku saling berjuang, aku saling nyemangatin dari kelas 10. Targetnya bareng sama di boleh spill nggak sih? Ya sebenarnya target aku sebenarnya UI teman-teman. Jujur nih agak UI. Dia dapat aku nggak dapet deh, terus ya udah. Bisa. Tapi masih chat-chatan sama sekarang atau enggak? Jujur dia ibarat kayak mantan di sampah. Jadi aku kayak ibarat Wow. juga aku jadi sampah teman-teman. Aduh. Sama kamunya tadi ya? Boleh lanjut topik lain aja deh. Boleh Kak Akbar mungkin Kak Akbar atau gimana? Aduh, oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya gak ada sih yang kemarin aku pas UTBK, kayaknya aku karena emang berjuang sendiri aja. Oh iya, sama Allah. Oh, sama orang tua aku sih guys sebenarnya. Oh iya benar. Sama orang tua aku semua. Parah sih, Yanto, parah sih. Aku, Masa sih? aku pengen ngebanggain orang tua aku, tapi kalau semisal kayak percintaan gitu pas SMA kayaknya Enggak ya. enggak ada. Fokus UTBK. Oh, fokus belajar soalnya. Fokus banget sih ini. Gitu. Kayak Nadine nih, boleh nih. Berapa Din yang keberapa nih? Wah. Waduh. Wadidaw. Jangan gitu dong. Wah, parah banget. Wah, kebetulan yang pertama sih. Yang pertama. Yang pertama. Iya pertama. Yang pertama, terus ketemunya itu di les teman-teman. Oh, cilok di les gitu. Berjuangnya bareng-bareng. Bener banget. Sabar, ini les yang I atau G atau apa nih? I teman-teman. Oh, yang I. I belakangnya N. Oh. Tahu dong. Aku nanya cinta sama guru les. Wah. Zap. Wah, nggak dikat ya? Gak ada tahu. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong, guys. Sama teman-teman kelas terus sampai sekarang kok Oh, langgeng dia langgeng. Langgeng. keren sih. Keren sih. Respect. Ada bilang apa gitu sama yang Sekarang nonton gitu kan? Kalau nonton, ya udah. Ya apa ya? Mau bilang apa ya? Apa gitu? Thank you ya udah nemenin. Aduh. Jujur. Merinding sih. Oh, udah next. Bisa aja. Kalau aku penyemangat pas di masa UTBK teman-teman aku sih, karena aku emang sengaja untuk ngambil di satu kelas kita bareng gitu. Jadi kayak ketemu sama mereka kan kita dulu tuh trio gitu. Jadi tiap itu duduk pasti paling belakang, terus kita menguasai satu kelas gitu kayak seru banget. Bukan menguasai guys, cuman kayak penyemangat orang-orang gitulah. Paling belakang. Iya, Belajar. paling belakang. Belajar sambil bermain. Iya. Lah kan semuanya agit kan. Oh iya. Oke teman-teman, dari tadi kita udah ngomong soal kulit-kulit, sekarang kita ngomongin soal daging-dagingnya nih. Daging banget Sih. Jadi mungkin tips and trick lah ya, biar teman-teman yang nonton di sini mungkin dapat setelah nonton dari sini langsung cerita ke mamanya gitu kayak, "Ma, aku dapat trik nih dari Himabis." Keren banget tuh. Dari Speed and League. Dari kita lah pokoknya lah. Ya. Berarti untuk sekarang kita mungkin bahas soal eligible atau SNBP dulu kali ya teman-teman. Boleh mungkin yang dari pintar dulu. Saya paling pintar tunjuk. Dan itu guys.
Nah, oke guys, menurut aku untuk eligible ataupun itu untuk SNBP itu menurut aku itu perjuangannya dari kita kelas 10 ya. Kayak gimana kita naikin nilai rapor kita, at least kalau misalnya nggak naikin itu kita kayak nggak turun lah, stabil gitu. Jadi kayak emang dari kelas 10 kita udah punya ambis untuk bisa ningkatin nilai kita dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga untuk SNBP itu menurut aku gini ya, bukan cuma dilihat dari nilai rapor doang, tapi juga dilihat dari akreditasi sekolah dan juga kayak kalau kalian punya sertifikat itu kalau bisa dimasukin banget karena itu bisa jadi nilai plus. Tapi untuk di SNBP itu kalau kata orang sih jalur gaib ya, hoki-hokian. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih kita tuh bakal lolos dengan jalur sertifikat, apa akreditasi, apa nilai kita itu kita kayak belum pasti gitu loh guys jawabannya. Iya. Iya. Mungkin siapa yang mau kasih? Mungkin dari aku boleh. Boleh Kak. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya aku emang gak terlalu berharap sih sama SNBP karena dulu pas aku ini salahnya aku ya guys. Jadi kalian gak boleh contohin juga. Pokoknya kelas 10, kelas 11 itu kalian harusnya main sambil belajar juga lah, balance. Tapi kalau aku kan kerjanya main doang, cuma nongkrong-nongkrong dan itu salah aku. Aku nyesel sih sampai sekarang sebenarnya. Sama aku juga. Aduh. Nah iya pokoknya sebenarnya saran dari aku adalah cobalah balance, cobalah kejar SNBP juga meskipun di jalur gaib ya kata orang-orang ya. Tapi coba kejar aja karena itu salah satu opsi juga buat kalian tuh masuk ke PTN impian kalian gitu sih. Oke mungkin dari aku sih sebenarnya udah sih tipsnya. Kalau dari Yanto nih kayak ini boleh nih. Oke. Kalau dari aku teman-teman mungkin awal-awal aku minjek di SMA, aku pengen banget ngejar yang namanya eligible. Cuman namanya juga cowok, lagi di masa-masa ibarat remaja, anak muda. Aku tergiur sama teman-teman aku yang dimana pulang nongkrong, padahal aku udah dilesin dari kelas 10. Tapi bolos mulu jujur. Nggak apa-apa sih, anak muda lah. Anak guys. muda. Terus ya aku kena tampol sama realita. Soalnya aku tuh sebenarnya ngelihat nilai tahun kemarin. Kalau nilai tahun kemarin sama rata-rata aku untuk Pas TO. pas ini Kak, pas rata rapot tuh masuk. Cuman angkatan 25 ini sistemnya baru Kak, yang dimana tuh semuanya dicampur. Ada namanya kurikulum merdeka kalau waktu zaman aku waktu muda. Ya terus ya udah aku kepental, di situ aku mental aku down. Ya aku langsung tergeletak di kelas pas udah dapet eligible, udah teriak, aku tergeletak jatuh, langsung kayak aduh udah lemes. Langsung pada saat itu aku langsung semangat UTBK sih. Tapi cuman di hari itu aja. Besoknya udah enggak lagi. Kayak gitu. Jadi contoh ya guys ya. Mungkin boleh sikat Next. next. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, dari awal SMA aku nggak terlalu ngejar SNBP ya sebenarnya, soalnya ngejar UTBK kan. Tapi puji Tuhannya ternyata aku di kelas 3 SMA tuh aku masuk eligible. Tapi ya itu aku nggak berharap banyak karena aku juga tahu dari awal aku tuh nggak belajar banyak, terus nilai aku juga naik turun banget. Jadi ya mungkin tips dari aku itu kalau misalkan memang minat SNBP, kalian tuh dari kelas 10 sih harus di ini nilainya ditingkatin, diokein banget dah pokoknya kalau bisa guys SNBP dah, jangan UTBK. Iya benar. Sumpah sampai UTBK sumpah dah begitu deh. Ya apalagi kalau SNBP itu punya pride sih teman-teman. Kayak dimana kalau kalian ini nanti datang ke Exco kampus, Wah Itu keren banget sih. tatap tenteng. Ini nih bukan kamu. Yur, ditanya-tanyain nilai-nilainya. Kalau kita ke sekolah, ditanya apa? Gak apa-apa lah, kita kan UB ke Bang. Oh, Oh iya UB, Kampus biru. kampus perjuangan. Tapi kalian di UB itu pilihan pertama apa? Backburner nih UB-nya. kalau dari aku sih UB tuh B-nya for back burner ya, kebetulan dan kedua Jadi pilihan pertamanya apa? disebutin nih tetangganya itu di Tangannya. Surabaya. Kira juga sih. kan itu sebenarnya. Bener. Iya. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya sama kayak dia, aku pengennya yang tetangga sebelah gitu. Tapi nggak apa-apa sih, UB mah. Nggak apa-apa.
udah paling bagus lah se Indonesia Bagus gitu. banget. Mas Yanto boleh? Kalau Mas dari Yan. aku sendiri sih UB ini dari aku sejak SMA mungkin aku nggak pernah lirik sih UB ini apa, dan jauh banget nih diakuin, jauh banget UB itu kayak ibarat nggak bakal Parah sih. Pelosok. Aduh. belum maksudnya di ujung Mm. maksudnya di ujung banget. Terus jadi mungkin pilihan pertama aku tuh pertama di Universitas Diponegoro. Wah. Jadi aku tuh dulu punya cita-cita nih, fun fact nih. Oh, iya. Jadi waktu Fun fact. aku tuh pengen lihat pas ekspor kampus tuh aku pengen bawa kuda. Jadi iya bener kayak bawa Nggak kuda apa-apa. gitu. Iya, nggak Kayak saya ke adik-adik gitu. Cuman pas aku masuk UB aku bingung. Aku mau bawa apa kalau UB itu apa ya? Dewa ya? UB Brawijaya. Iya, bawa Brawijaya. Brawijaya. Brawijaya tuh masa Bawa apa? boneka? Bawa Patung-patung. iya patung. Patung kan? Hmm. Kayak nggak make sense kan? Itu sih kalau saja. Nah, kalau aku emang UB nomor Oh, 1. IB. Dari aku SMP pengennya, tapi kalau realisasinya aku baru ngambil itu pas di Mandiri, guys. Cinta UB deh, cinta pertama. Iya, cinta pertama. Berhasil. Kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jujur seneng lah masih di UB ketemu Seneng kalian, ketemu banyak. Himabis. Masih Iya, Himabis. Himabis, wah gila. Pokoknya kalian ya, kalau kalian mau daftar Himabis nih cerita nih anak-anak via tahun depan nih, kalian bilang aja Yanto, Akbar, Syazanadin, kalian pasti diterima. Pasti banget. Habis, guys. Masuk Himabis guys. Pasti. Tapi sebelum kita soal Himabis, kita mungkin mereka masih pengen tahu soal mungkin kalau misalnya SNBP pun gagal, mungkin nauzubillah atau wanita amit banget. Mungkin kita ceritain di UTBK ya mungkin ya. Iya, teman-teman, benar. cara manage, cara kita belajar juga. Mungkin boleh dari Kakak Akbar yang mungkin sudah berpengalaman. Oke, mungkin kalau dari aku UTBK sih sebenarnya jujur capek banget guys. UTBK aku beran fokus, tapi pada akhirnya emang ngianatin hasil sih dari usaha itu sih jujur. Oh, enggak apa Jujur, tapi nggak apa-apa. Jujur UTBK ataupun SNBP itu nggak berpengaruh, bukan akhir dunia lah guys pokoknya. Pokoknya coba aja mandiri lagi. Tapi semisal kalian nggak punya nggak punya kesempatan buat ikut mandiri, cobalah untuk tahun depan misal lagi buat gap year gitulah. Nggak apa-apa guys, gap year itu bukan ini sih, bukan aib lah ya. bukan aib lah itu. Itu pilihan. Iya itu pilihan. Udah, mimpi lah, mimpi kali. Betul. Udah mimpi. Boleh nih dari Mbak Syaza nih. Aku kalau untuk UTBK itu salah satu penyesalan aku sih. Soalnya aku kebanyakan main pas di les, itu jujur. Dan di kelas juga terlalu santai ya teman-teman. Jadi, tapi meskipun kayak gitu aku tetap belajar kok. Tetap belajar, tetap ikut TO gitu. Cuman ternyata di Hamin 2 apa Hamin 1 UTBK, aku tuh bener-bener yang demam parah gitu loh. Sampai yang aduh nggak bisa belajar gitu. Jadi kayak menurut aku jadi selama pas aku belajar di les, belajar di sekolah itu kayak udah nggak masuk kotak gitu loh. Mana itu pas UTBK kan waktunya lama banget ya, dan itu aku beneran di depan AC-nya banget guys. Jadi kayak aku udah flu batuk, kedinginan, demam. Terus itu aku juga nggak bawa minum, bener-bener kayak itu perjuangan UTBK-nya sih. Pas UTBK-nya, tapi kalau perjuangan selama ada. Gak main-main lah ya pokoknya. Nggak main-main, fokus soalnya fokus. Cuman karena demam udah hilang tuh semuanya. Wajar nggak sih guys? Wajar. Iya, wajar. Mental. Tapi sebenarnya aku ada, tapi ini jangan dicontoh ya. Aku sebenarnya ada lulus di salah satu universitas, cuman karena aku emang itu bukan pilihan yang terbaik menurut aku untuk aku, jadi kayak aku memutuskan untuk tidak mengambil itu. Nah ini di Pulau Jawa atau di mana nih Za? Di Sumatera, di Pulau Sumatera. Jauh. Jauh bagi kalian. Kalau bagi aku kan, Oh, iya. aku kan orang Sumatera Padang. Itu sih kalau dari aku. Next ke Nadine. Boleh dari sini. Kalau UTBK sih dari aku mungkin next ke aku. Kalau dari aku TBK tuh jujur nih pertama masuk les itu II itu kalian tahu guys, beneran 3 hari pertama itu aku langsung turun 3 kilo. 3 hari pertama udah turun 3 kilo. Sumpah aku pressure banget sama pengajarannya, sama teman-temannya, kayak anjay oke banget gitu, kayak wah aku pressure banget.
Terus ternyata ya sebenarnya itu hanya pressure biasa aja guys. Ternyata kalau misalnya udah kalian belajar, kalian juga ngikutin teman-teman kalian juga mau ikut diskusi, itu kalian bisa gitu. Terus kayak sering-sering ikut TO lah, ikut TO. Terus TO dari luar juga bisa. Aplikasi yang terkenal biasanya apa? MiFi ya, kalau dari MiFi. Jadi ya mungkin tuh nilai TO juga nggak usah terlalu sebagai patokan ya teman-teman. Jujur dulu nilai TO aku 5 ya, 5 mulu tuh, kalau nggak 5, 4. Tapi ternyata waktu UTBK oke lah, oke di atas tuh 900. kok di-speed? Oh. Guys, dong. Nah pokoknya itulah. Jadi pokoknya ningkatin itu melalui TO, terus banyak-banyak diskusi aja. Terus apalagi kalau misalnya udah deket-deket UTBK tuh banyak soal tuh yang keluar, apalagi udah mirip-mirip sama soal-soal UTBK. Jadi itu mungkin itu dari aku. Next ke Aku mau nanya deh soal bimbel kamu bimbel I ya, yang dimana tuh I. bimbel I itu masanya banyak banget, terus juga yang berhasil tuh juga lumayan banyak banget. Please di sponsor please. Bisa tuh. Bisa I I. belakangnya N ya. Udah tau banget. Kalau boleh tahu kamu kelas apa tuh waktu di I itu? Wah lupa sih, tapi IPA bla 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 bla. Kan IPA. Tapi sebenarnya IPA. aku IPS guys, tapi aku dimasukin ke IPA gitu. Emang kamu apa tuh? Kalau aku kebetulan aku dari R, B, bisa R bisa B, mungkin terkenal R, cuman bimbelnya jadi B. Coba ditebak. Oke. Warnanya Yang warna biru. Itu dia. Itu bimbel menurut aku itu juga lumayan. Kok kita jadi bahas bimbel? Enggak apa-apa. Itu Iya, juga. pandangan orang-orang gimana sih bimbel ini gimana? Iya. Mungkin kalau dari bimbel aku sih aku akuin untuk model soalnya bagus-bagus teman-teman. Terus dia tuh banyak cara untuk video pembelajaran banyak banget. Cuman karena lagi-lagi remaja, aku nggak sempet nonton, terus aku keteteran, terus ya udah aku mungkin udah ngejar di seminggu yang lalu. Tapi pas aku niatnya tuh 1 minggu tuh untuk minggu tenang aku. Cuman buka Twitter. Kayaknya tiap minggu tenang. Tapi nggak jadi tenang teman-teman. Karena pas aku buka Twitter, wah Dewan, day itu, tahu kan pressure teman-teman. Nggak ke pressure sih, lebih ke pressure juga sih. Cuman kayak jadi banyak tutorial untuk bocor-bocoran soal gitu. Terus ya udah aku belajar. Tapi aku sambil ditemenin sama siapa coba? Joshua. Apa tuh Joshua? Extra Jos. Sama Kertindeng. Tadi itu menurut aku itu bikin refreshing. Lebih dari kopi sih teman-teman. Aku jadi kayak pas minum terus PK di sana. Ada slogannya nggak sih? Extra Jos. Boleh kali sponsor, boleh. Sorry. Ini benar boleh kan? Boleh. Ya mungkin untuk dari aku sih pas aku di ruangan UTBK, aku seperti orang orang pintar aja, kayak biasa aja. Tapi pas aku pas ngerjain awal-awal tuh sukses aku pertama-tama tuh PU. PU tuh gampang lah, ibarat gampang. Bisa lah nalar. Cuman semenjak aku mengenal PKPM, udah kelar PKPM, aku cuma bisa berandong doang teman-teman. Mungkin aku dalam hati aku nggak apa kali ya mandiri ya. Udah mandiri aja. Aku nggak ambil stres, dan daripada stres di ruangan, mending stres pas di jalanan. Terus ya pada akhirnya ya sesuai proses teman-teman, proses tidak mengkhianati hasil. Pastilah seorang Yanto mungkin masa gagal. Ternyata ya benar gagal teman-teman. Enggak gagal lah. Enggak ada gagal. Cuman belum rezekinya aja. Belum rezekinya aja. Oke, kita sudah bahas UTBK. Mungkin sebenarnya teman-teman selalu di UTBK mungkin teman-teman stres. Cuman stres itu hanya sementara aja teman-teman, nggak apa-apa. Cuman masih ada mandiri, di mana mandiri UB. Banyak banget guys. Kuotanya tuh besar banget. Sumpah Jujur. itu peluangnya kalau kataku sih udah 70% ke atas ya. Betul. 2 lah. Iya, pokoknya banyak lah guys kalau kalian mau nyoba UB ataupun UI, biasanya UNAIR banyak coba UNAIR. Lo malah promosi. Karena yang lain banyak lah guys kalian.
Coba aja semuanya. Betul. Coba semuanya aja teman-teman di Mandiri itu. Kebetulan Kakak Akbar ini dari 10 PTN yang keterima. Oke pada intinya hoki-hokian nggak sih? Nggak hoki-hokian Iya. juga Mandiri. Jujur sebenarnya hoki-hokian guys, tapi kayak aku pas dapet sebenarnya aku yang mau dapat swasta kan, aku udah dapat swasta nih, udah dapat beasiswa juga, tapi kayak Skip nggak? ada lah pokoknya Oh, yang terkenal di Alam Sutra. Oh, alam B bukan B. Iya. Oh, B. Tapi yang waktu itu aku Lumayan lah itu. gengsi banget PTN, aku nggak mau Oke. kuliah kalau nggak PTN, jadi kayak ya udah aku ambil UB. Dan itu jujur ya, aku udah ngerasa kayak aku udah nggak dapet PTN, aku udah ngerasa nggak mungkin keterima lah di suatu PTN gitu, tapi ternyata alhamdulillahnya dapetlah Brawijaya ini, kampus biru, Rezeki anak. soleh. Coba ada cerita lagi nggak untuk soal Mandiri gitu dari saja atau Dari siapa dulu nih? saja boleh deh saja. Kalau aku kan pas aku lihat hasil UTBK itu aku langsung kayak biru aja. Loh, ngomongnya pas aku ngelihat itu kan pas aku ngelihat hasil UTBK aku langsung kayak loh lulus. Pas aku scroll ke bawah aku langsung kayak kok di sini gitu. Itu kan bukan tempat yang aku mau gitu. Paham. Itu salah ya guys. Terus aku langsung kayak aku pengen langsung daftar mandiri dan aku tuh emang kayak pengen banget sama UB. Jadi pas orang tua aku nyuruh untuk masuk ke nyoba mandiri yang lain gitu, aku tuh tetap kekeh kalau misalnya aku tuh mau di UB karena menurut orang tua aku Malang tuh jauh banget ya. Kalau dari Bukit Tinggi dari Padang gitu, jauh banget kayak dari Pulau Sumatera di situ ke Pulau Jawa yang di ujung. Jadi kayak orang tua aku sebenarnya kurang setuju kalau misalnya aku tuh di UB di Malang jauh dan nggak ada keluarga juga kan di sini. Tapi akhirnya kayak aku tetap keras dan aku tetap kayak aku pokoknya harus daftar di sini. Terus akhirnya pas ngelihat hasilnya itu aku shock sih, shock jujur. Kenapa sok tuh? Karena itu kan pengumumannya dipercepat ya. Iya benar. Nah itu tuh dipercepat dan aku tuh kayak aku langsung ya Allah aku pengen banget di UB gitu. Pas aku ngelihat itu beneran dong lulus. Aku tuh expect-nya di pilihan kedua guys, bahkan itu pilihan ketiga. Tapi pas aku lihat di Adbis itu langsung kayak aku beneran wah gila sih. Aku langsung ya Allah bersyukur banget. Aku langsung ngucap alhamdulillah banget karena itu pilihan pertama aku. Habis. Padahal sebenarnya itu menurut aku kayak pesimis gitu sih awalnya. Soalnya di UB itu tuh masuk top 10 kan dan juga banyak yang daftar di Mandiri waktu di UB maksudnya waktu itu. Jadi kayak aku pesimis tapi ternyata ya alhamdulillah one shot langsung ke UB. Berarti sekali aja nyoba mandiri. Iya sekali enggak. Emang Yanto berapa? Wah. Yanto berapa? Aduh. Jujur, kalau aku tuh yang ada informasi semua aku sikat. Harus aku daftar. Cuma ada beberapa yang nggak aku sikat kayak IPB karena kan menggunakan eligible. Karena aku nggak eligible. Terus Bukan IPB itu ada tes ya? Nggak tahu sih, tahun aku beda sih. kalau di tahun aku eligible dan udah ada informasi eligible, aku udah malas baca aja gitu kayak harus stay banget nih. Terus mungkin aku sebenarnya nyobain semua, enggak semua juga ya, top 10 aja sih teman-teman. Mungkin Undip ya, terutama Undip aku nyobain semua mandirinya dan aku ketolak semua. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aku terlalu tinggi. Ini mana aku ambil jurusan manajemen. Nah, nggak tahu kenapa ini relate banget di jurusan Adbis kalau udah ngomong soal manajemen. Rasanya tuh kayak, aduh itu kita yang dulu, kita yang pengen another life lah ya. Terus ya udah pada akhirnya aku nyoba Adbis teman-teman. Nah di Adbis tuh semuanya alhamdulillah one shot. Mungkin yang keterima cuma di UB 4 sama ya cuma dua doang. Gak apa-apa. Iya. Cuman karena lagi-lagi bener apa kata saja UB duluan untuk pengumuman dan bayarannya lebih cepet kan. Terus ya pada akhirnya aku sebenarnya nunggu juga tuh Undip. Aku udah tes di waktu itu. Aku udah pede banget tuh. Soalnya Undip gampang sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ditolak gitu. Mungkin karena kurang hoki atau kurang apa gitu. Belum rezeki. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin nanti bisa cerita lagi. Kak Akbar lagi dong. Sama diri klik apa mau ini? Sikat. Oh enggak. Oke Kak Akbar. Mungkin dari ceritanya banyak. Sebenarnya sih mandiri aku jujur ya, aku
capek sih, aku juga pas mandiri kan udah lumayan hopeless ya sebenarnya. Aku jadi akhirnya jadi main mulu tiba-tiba. Tapi aku kan daftar berapa sih sebanyak itu? Itu pas sebanyak itulah pokoknya emang banyak. Tapi aku daftar itu manajemen semuanya. Tiba-tiba aku one shotin Adbis malah dapet. Bukan gara-gara ini ya, tapi Adbis sih sebenarnya bagus banget. Bagus banget. Tapi ternyata pas aku lihat manajemen sama Adbis, pelajarannya sama, semuanya sama, dan akhirnya aku nggak menyesal buat milih Adbis gitu sih. Tapi jujur ya teman, semenjak kita kuliah di Adbis ini, aku jadi lebih percaya kalau misalnya Adbis itu lebih bagus. Enggak, maksudnya mungkin lebih bagus dengan cara ilmunya, mungkin lebih kita bisa lingkup, lebih bisa belajar sosial, politik, kewarganegaraan, agama. Ya Kebudayaan bisa tuh. Wah, ada sumpah. Tapi aku belum dapat juga. Oh, belum ada. Itu kayak gimana kebudayaan kalau boleh tahu? Jujur kepo, jujur. Yang lain coba ada. Apa? Pergelain ada? Ada. Oh, berarti emang Kayak seingat aku kayak sejarah Brawijaya, tapi aku kurang tahu juga ya. Cemil. Cemil. Ya, tapi kalau saran aku ya guys, kalau misalnya kalian ini udah masuk, misalnya kalian udah tes UTBK nih, terus kalian ngerasa pesimis, itu kalau kataku langsung daftar mandiri gitu loh. Karena menurut aku kalau misal kalian nunda-nunda atau kalian nunggu pengumuman dulu tuh kebanyakan mandiri udah pada tutup, dan semakin lama itu semakin banyak gitu loh yang daftar. Kalau misalnya ada gelombang-gelombangnya itu rata-rata kalau misalnya udah lewat UTBK pasti dong banyak yang daftar mandiri. Jadi kalau misalnya ada siap UTBK nih, kalian ngerasa kayaknya aku kurang di UTBK, atau kalian ngerasa cukup tapi pengen punya pegangan, kalau kataku sih sarannya mending langsung daftar mandiri sih. Oke, next kita bakal ngebahas kira-kira berapa sih nilai aman untuk masuk ke UB, especially di Adbis UB, karena kita jurusan Adbis ya guys. Benar banget. Oke, kita mulai dari nilai apa dulu nih? SNBP ya kali. SNBP boleh sih, SNBP. Menurut kalian berapa sih rata-rata atau nilai yang aman untuk SNBP gitu? Jujur kalau bilang aman-amanan 92 ke atas sih. Itu aman ya. Iya, betul. Aman tanpa sertif ataupun Oh iya. tanpa. Iya sih, Oke. itu 92 sih aman sih, tapi menurut aku kurang dikit lagi masih bisa. Karena masih bisa lah sebenarnya, tapi masih harus ada sertif, harus ada gitu. Benar. Sertif, akreditasi sekolah diutamakan, terus juga teman-teman kalau di rank eligible bener, Terus Alumni, ya alumni itu penting banget. terus juga jangan sampai bentrok sama teman-teman. itu ya Temennya. benar. Itu di zaman-zaman itu gimana? Baku pukul, baku hantam. Tapi yang alumni sebenarnya jujur menurut aku penting sih. Karena takutnya kan alumni di kalian nih misalnya bermasalah nih. Nah, itu tuh kalian bakal di blacklist, guys. Jadi ya begitulah sih. Diliatin juga ya alumni-alumninya, dicek juga. Tanya-tanya juga teman-teman ke guru BK-nya gitu. Terus habis itu bahas apa nih? UTBK. UTBK amannya berapa nih? Kalau Adbis sendiri mungkin di 660-an ke atas. Itu minimal kayaknya deh, minimal. Minimal Oh, itu minimal. 660. Kalau Iya, minimal ya. Jujur kayak gitu. Iya. 960. Kayaknya enggak deh, bisa lebih rendah deh. Bisa. Bisa lebih rendah. pokoknya kalau kataku sih range 600. Ya, range 600. 650 sih, 650 ke atas. 20 enggak sih? Titik bawahnya berapa? 603. 40 deh. 40. Ya, 40-30 sih, 40 deh. 40. Udah juga ya. Jujur bersyukur. Alhamdulillah. Berarti untuk SNBT itu amannya di 60. 40 40 ya. ke atas ya guys. Next untuk mandiri nih, kira-kira berapa sih amannya? Jujur, kalau mandiri tuh karena mandiri tuh ada banyak ya teman-teman. Ada rapot, ada juga skor UTBK. Jadi kita mungkin ke rapot. Rapot bisa dibilang nggak gede-gede banget. Enggak, jujur enggak gede-gede. Nggak gede banget ya. Aku di under 99 aja dapat loh. Aku juga. Oh, jangan nilai kita sama kak. Angka 8. Iya 8 tapi 8-nya 8 dekat 9. Itu sebenarnya kayak aku rasa itu titik bawah sih. Aku rasa gitu karena aku juga punya kayak firasat kayaknya keterima, tapi kok keterima. Tapi bingung juga. Jadi mungkin amannya itu aman banget. 90 udah aman sih. Iya 90 sih kalau aman kataku 90 ke atas sudah aman banget. Segitu sih. Sama yang kalau yang nilai UTBK tuh UTBK. jujur ya guys, menurut aku yang paling aman itu 600
10 sampai 620 tuh udah aman. Menurut aku ya. Kalau di tahun kalian kan biasanya kan naik ya. Lebih naik ya. Ya, kalau di tahun aku tuh 610 sampai 620 tuh udah aman banget. Tapi kalau angkatan kalian nih berapa nih yang mandiri misal? Saja mungkin kayaknya dari yang aku tahu mungkin di 640 kayaknya ya. demi mah Sumpah. Kayaknya gede banget ya. kayaknya nih guys, mungkin ada yang nonton nih. Tapi aku pengen nanya ini aja deh. Angkatan kakak waktu di angkatan kakak berapa nih? Apa? Masanya. Masa tuh banyakan orang yang Iya. Oh, kebanyakan sih rata-rata tuh 600 sampai 630. Apa maksudnya apa sih? oh, banyak orangnya, banyak mahasiswanya. Oh, angkatan total angkatan. Oh ya, cut dulu. Itu seingat aku ya, cemiunya itu 400 mendekati 500 lah. Oh, ternyata banyak juga ya, Kak. Aku pikirnya cuma di angkatan aku doang yang banyak. Enggak, itu setiap tahun tuh setiap aku naik ya. Iya. Terus apalagi nah itu mandirinya paling gede guys, jujur. Adbis itu salah satu yang paling gede juga mandirinya kalau kalian mau join ya. 400 orang. Seingat aku yang Adbis mandiri itu berapa ya? 200-an deh kayaknya atau 100. 200 lah nyampe. 200. Seingat aku. 200 satu angkatan SMA pindah. Bu. Iya gak sih? Iya kan? Iya. Jadi banyak banget Iya. peluangnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan putus asa. Distract itu teman. Pokoknya jangan putus asa, teman-teman. Pasti teman-teman punya cita-cita yang harus digapai. Iya. Jadi jangan sampai kalian menyerah. Masih ada Adbis UB yang nanti Masuk apa? Adbis UB. Adbis dia masuk apa? Himabis. Mungkin ada kata-kata mutiara untuk hari ini untuk teman-teman yang nonton yang lagi stres lagi Iya. di sebelah mejanya ada kertas-kertas soal TBK atau Extra jos sebelahnya gitu. Joshua ya, Joshua. sesuai lagi aja Joshua. kata-kata mutiara. Saya boleh. Apa ya? Ada nih. Ayo buat teman-teman angkatan berapa sih? 26 ya itu? 26. Pokoknya kalian harus tetap semangat dan jangan lupa berdoa, minta dukungan dari teman kalian, dari keluarga dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa ya, guys. Pokoknya kalian harus optimis kalau misal kalian tuh bisa untuk masuk ke universitas impian kalian gitu. Oke, teman-teman, mungkin karena durasi juga udah kelamaan juga, jadi kan kita udah ngebahas tentang mandiri, tentang pengalaman kita lah mengejar universitas impian kita. Mungkin kayak waktunya sekarang kita tuh pamit nih guys. Iya. Mungkin ini sesi speak and Mic pada episode pertama ini. Aku eligible. Aku mandiri. Aku SNBP. Aku UTBK. Sampai jumpa di Universitas Brawijaya Administrasi Bisnis. Fakultas Di Himabis. Bye.